Yuk ke DM dan borong Oriflex. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kameranya di situ. Yang barusan lihat Instagram saya dan juga postingan saya kemarin, saya janji hari ini mau live dengan salah satu kawan saya, narasumber buku 33 bisnis tanpa riba. Wah, ada yang sudah baca belum? Ndiki Benora Karo Cahaya. Wah, ini bukunya. 33 orang yang luar biasa, bisnisnya tanpa utang, tanpa riba, dan ini salah satunya Cah Bantul, Yogyakarta, dekat Tengkleng Hohah, juga hanya 10 menit dari Tengkleng Hohah. Dan kita sedang terjebak di gudangnya ini. Dan saya kenalkan, namanya adalah Suko Triyono. Mas Suko Triyono. Halo. Masya Allah, jos gandol. Alhamdulillah. Sehat? Alhamdulillah sehat, Sudah Mas. tes antigen? Itu nanti kalau nganu nanti. Kalau mau pepergian. Kalau mau bepergian. Masya Allah, kalau saya wis alumni tadi. Alhamdulillah ya. Katanya punya antibody kuat tadi dia. Dan dengan daya imun Oriflex. Waduh, langsung promosi. Ini anak luar biasa. Jadi ini mungkin nanti saya akan ngasih sesinya. Beliau akan cerita banyak tentang usaha Oriflex, bagaimana sistem distribusinya. Kok ketemu produk ini? Katanya produknya ini dari Umbi Garut katanya. Iya. Kenapa harus Garut? Kenapa nggak Gunung Kidul? Kenapa nggak Trenggalek? Kenapa nggak Cilembu. Bojonegoro? Kenapa nggak Cilembu? Kenapa nggak Papua? Kenapa nggak? Ya toh? Iya, Itu betul. kita tanya. Terus bagaimana dia proses ketika jatuh bangun bisnis? Katanya dia orang yang dulu sering terzolimi katanya. Bolak-balik dizolimi, Iya. dihianati, tapi dia tetap kekeh dalam arti tidak mau menyimpan dendam. Karena dendam itu menjauhkan rezeki ya. Betul. Dan dia terbukti sekarang Masya Allah usahanya eksis dengan 74 karyawan ya. Iya. Dan juga distribusi seluruh Indonesia. Kita akan beri kesempatan kepada Mas Suko untuk bercerita dan bagaimana perjalanan bisnisnya yang menginspirasi Oke. kita semua. Monggo Mas Bro. Siap, Bang. Ye. Ini Mas Sabtu hari kita undang spesial untuk menguasai gudang Oriflex. Dan Tenggelam ya oke Iya. banget soalnya ini. dan kita pertama kali nggak, Bang? Ini pertama kali. Iya. Pernah nggak? Buku ini sudah terbit 4 bulan. Dulu wawancaranya via Zoom dan baru ketemu hari ini. Dan selama ini saya ngefans sama beliau, menginspirasi sekali. Tapi ya baru kali ini kita ketemu. Dan di gudangnya Oriflex. Oke. Alhamdulillah. Terus. Nah, ini memang perjalanan yang luar biasa dan inilah momen yang kita tunggu sekali ya. Karena di Facebook juga Mas, ini dua sosok yang menginspirasi berkolaborasi, insya Allah memberikan kemanfaat, share Amin. ilmu. Nah, jadi di buku yang luar biasa ini kan kita di halaman 190-an ya Mas. 180. Aku lalu ya halamannya piro iki Ya, kamu. ini ada nih. Aha. 182. Siap. Nah, ini Terus? 182 ini Aha. memang ada beberapa kisah yang memang tadi yang diceritakan Mas Sabtu Ari, dan bahwa perjuangan ini tidak mudah. Saya harus melewati 8 kali proses. 8 kali proses. Bisnis yang berbeda-beda tentunya, dan Dan itu yang penuh dizolimi, dimakan garangan. ini garangan kepalanya hitam dan kepalanya merah ya. Nah, beberapa proses itulah yang saya ambil benang merahnya, yaitu harus ada legalitasnya, terus ada komitmen antar partnershipnya, Ya, dan ya, ya. tentunya saya pernah berutang bank juga Mas. Di awal dulu Ya. atau waktu Di waktu beberapa- kuliah dulu, bukan? Atau bukan, apa? udah usaha juga, Hmm. tapi usaha yang kelima kalau nggak salah itu. Hancur, yang hancur. Iya. Tapi itu kan bukan utang kita. Bukan utangmu Bukan pribadi ya? utang pribadi, atas nama baik orang, atas menjaga nama perusahaan juga, saya membela-belain membayarnya. Sampai saya keluar masih menanggung biaya itu, dan dikupas tuntas di buku ini. Bahkan untuk membeli lemari yang harganya 300 ribuan itu, saya harus
menabung selama 6 bulan. Masya Allah. Jadi Mas Suko ini, piye ya menurut saya, banyak orang tuh nggak sabar kalau dizolimi pengen balas dendam. Tapi kalau dia mah wes sabar dulu, dinikmati, bahkan dia pasang badan untuk hutang bank yang tidak dia lakukan. Karena waktu itu ditunjuk sebagai manajer ya? Iya. Sebagai manajer. Lanjut. Masih seru ini cerita nih. Oke. Ketika itu, pada saat itu saya mengirimkan pesan BlackBerry dulu ya Mas ya. BBM, bahwa saya mengirimkan kupu-kupu yang keluar dari kepompong, bahwa saya akan terbang lebih tinggi daripada kalian. Asik. Gitu. Jadi pesannya seperti itu ya? Iya. Kayak kurung kupu-kupu gitu. Kenapa nggak dikirim foto itu aja? Tadi garangan itu bukan? Nanti malah graut nanti kan. Garangan itu kalau bagi yang di orang Jawa tahu itu pencuri di malam hari ya? Iya. Bentuknya seperti apa? Kadal raksasa. Tikus Iya, raksasa tikus ya? raksasa. Tikus raksasa. Warnanya merah tapi. Kepalanya merah, dia suka di sawah-sawah, badannya gede, ngambilin ikan, ngambilin rusak tanaman kayak gitu. Betul. Dan Ngeri itu ya? kan Terus lanjut. karnivora lah ya, tapi memakan manusia ini. Makan manusia. Ya, nah, proses yang seperti itulah yang kita alami. Akhirnya saya mendapatkan pertolongan dari teman kita juga, menjadi karyawannya juga di perusahaan, menjadi sales. Jadi saya tidak gengsi Mas. Ketika saya kemarin usaha-usaha di lamar perusahaan besar juga saya tolak, tapi begitu saya kerja di teman itu saya menjadi sales paling bawah, level paling bawah, tapi alhamdulillah diberi akses temanku itu untuk belajar manajemen di perusahaannya, untuk masalah keuangan, untuk masalah produksi, terus sampai distribusi, sampai semuanya yang ada di perusahaan itu saya pelajari. Akhirnya selama 6 bulanan lebih saya memutuskan resign. Dan di sela-sela resign itu saya sudah mendesain yang namanya business plan. Jadi 6 bulan dia kerja di perusahaan orang, belajar banyak dari sana, perusahaan nasional ya? Ya. Multinasional malah. Ya. Dan dia membuat itu sebagai bagian kekuatan dia untuk bikin usaha barunya ini. Jadi 6 bulan itu digunakan untuk belajar. Luar biasa. Sebentar, skip dulu, bukan skip. Istirahat, bukan istirahat. Ngomong sama operator, Mas, namaku salah. Sugiarto, bukan Sugiarto, si Bagas gitu. Oleh keneng Sleman loh gue. Lanjut. Kenapa Oriflame ini tertarik bikin kayak gini? Kenapa? Ini kan modelnya seperti kan serial ya? Serial. Jadi kalau kayak bubur itu dimakan pagi hari anget-anget. Bikin lambungnya itu terlapisi, Ben kalau makan berani pedes, karena kan hoha toh. Kalau tengkleng hoha nggak pedes nggak nikmat dong. Banyak itu yang makan di tempatku ngakunya nggak doyan pedes. Harusnya minum Oriflame dulu ya. Langsung nanti level yang paling atas. Masya Allah. Bisa ya kerja sama kayak gini ya? Bisa dong. Lanjut. Oke. Tentang bisnismu ini. Bisnis plan itu yang saya buat itu belum ada produknya Mas. Tapi sudah ada desain, udah ada boxnya. Hanya saja produknya kita belum buat. Dan itu menang juara Gerakan Kewirausahaan Nasional tahun 2014. 2014, berarti sudah 7 tahun yang lalu dia sudah menang di Gerakan Wirausaha Nasional. Dan itu baru proposal, belum ada produknya. Oh, gemblong ya. Jadi kadang-kala orang kayak gitu loh, orang nekat tuh kayak gitu. Jadi sebenarnya bisnisnya belum jalan, tapi idenya sudah luar biasa. Dan ini ada wadahnya, bisnis plan namanya. Baru rencana bisnis ternyata sudah bisa menghasilkan. Dan itu di bisnis plan kita tuangkan ada namanya jangka pendek, menengah, jangka panjang. Kamu jabarkan itu semua. Dan itu belum terrealisasi, Mas. Dan apa kata juri waktu itu? Ini gila. Sampai 15 tahun yang akan datang kamu bisa memprediksi produk ini. Wah, gitu. Dan bisa kamu memproyeksikan apa turunan dari produk sereal ini. Waduh, itu juri pertama. Juri kedua, dukun deh. Iya, akhirnya kita harus merealisasikan bisnis ini. Alhamdulillah pertama kali launching Oriflame itu untuk sponsorship. Tahun berapa? Tahun 2014 juga itu. 2014. Tapi bulan Oktober yaitu rilisnya, ulang tahunnya, dan itu mendanai sponsorshipnya UGM. Ini belum kemasannya belum sekeren ini ya? Belum. Sponsori UGM kemasannya masih sangat sederhana berarti waktu itu. Sederhana dan rasanya kayak katol dikasih air. Tahu nggak katol teman-teman? Katol itu adalah apa? Sisa dari penggilingan. Sisa dari penggilingan yang tepung. Iya, yang awalnya yang hasil akhirnya jadi beras, yang sisanya untuk pakan ternak. Dan itu kamu kasih ke manusia waktu itu ya. Kok gelem makan mereka atau gimana? Banyak yang komplain, Mas rasanya kayak gini. Ini produk kesehatan, yang penting value-nya. Ngeles. Iya, betul. Orang enak ya mau mangan kayak gitu loh. Nggak mau makan. Nah, terus awalnya ngeles, tapi setelah itu kan saya harus sadar diri, Bang.
ternyata rasa adalah nomor satu. Hmm. Nah, setelah itu nanti masalah value nilai kesehatannya itu mengikuti. Ini menarik. Jadi bisnis kuliner, bisnis makanan, bahkan mohon maaf misalnya kayak obat itu banyak sekarang terutama kayak anak-anak ya dikasih varian rasa. Ternyata ini benar Mas Suko. Kalau misalnya aku di Tengkleng Wah ya. Iya. Kalau misalnya dulu di awal-awal kenapa nggak rame ya emang rasanya nggak enak. Ya Betul. dikomplain orang Iya. baru datang iki makanan opo itu ada orang yang dibanting. Sampai aku shock juga ini jualan baru Terapi berapa ya? bulan. Wah, omsetnya waktu itu nggak nutup waktu Iya, 2015. Tapi ini menarik. Jadi teman-teman ketika kamu mau bikin makanan apapun, saya pernah nyoba beberapa produk makanan yang dia klaim enak, kemasan juga. Dan ternyata nggak enak ya nggak mau beli lagi. Betul. Masyarakat kita udah pinter, senengannya Iya. nyobo-nyobo. Rasa Yes. seneng wes balik. Balik. Terus menemukan formulanya gimana yang enak? Ini sampai 300 kali. 300 kali percobaan. 300 kali percobaan dan desainnya itu sampai 25. Desain Desain kemasannya. kemasannya ini Ya sampai Allah. 25 Sampai kali. bisa cantik gini ya. Iya. Terus Dan setelah tahun 2017 kan saya menang beberapa lomba itu Thomas. Saya pensiun bahwa apa yang diinginkan pasar itu sebenarnya bukan masalah perlombaan. Kita juara lomba nasional, internasional Mas. Tapi produk kita tidak diterima pasar. Hasilnya nol. Belgedes. Iya, Belgedes. Jadi Tapi juara panggung aja betul. itu. Tapi akhirnya setelah pasar kita riset, ternyata permintaannya seperti ini, sebenarnya kita penuhi, kita puaskan konsumen. Alhamdulillah. Pelan-pelan omset yang awalnya mau gaji saya pribadi aja nggak cukup. Itu merangkak naik. Merangkak naik sampai tahun 2020 sampai di 11 digit lah. Masya Allah, 11 digit ya. Ya. Jadi kenapa merangkak naik? Kenapa nggak jundil-jundil aja? Nah, ini kan ini teman-teman, ini era pandemi ya. Jadi kebutuhan atau asupan nutrisi seseorang itu sudah mulai diperhatikan Mas. Betul ya, pengen Nah, sehat, yes, daya tahannya kuat, imunnya kuat, dan makan sedikit tapi mengenyangkan. Oh, Irit mana toh? ya? Makan sedikit tapi mengenyangkan. Ada dong. Wah itu Oriflek toh. bertolak belakang dengan Tengkleng Wah itu. Karena kalau Tengkleng Wah itu menunya wakeh, Ya, kebak. ya. Dan itu harus tanpa nasi. Karena gitu biar ya? mantap iya. Karena memang protein kan harus apalagi goha itu kalsiumnya juga tinggi. Oh, ini apa? Isinya apa kalau di Oriflake ini? Kalsium atau apa sih? Ini kalsium, protein juga. Nah, Masya kalau kalsium Allah. itu dia didukung dengan susu kambing etawa. Mhm. Kalau kambing dari Mas Sabtuari menjadi tengkleng. Mhm. Kalau di Oriflake menjadi susunya. Sama-sama produk kambing, wedus. Ini ya susunya dia yang jualan. Iya. Masya Allah. Kalau dari lihat stoknya dengan jumlah karyawan dan juga distribusi ini nggak diragukan lagi. Artinya 7 tahun perjalanan dia membangun Oriflake, jatuh bangun, pernah sebelumnya tahun-tahun berikutnya dia susah payah dizolimi. Ini tidak ada sesuatu yang instan. Tidak ada sesuatu yang langsung saenake. Seperti teman bilang, wah saya pengen bisnis Mas, saya dulu kerja di perusahaan besar, saya kerja di BUMN, saya kerja di perbankan, saya kerja di asuransi atau dimanapun, tiba-tiba pengen jadi pengusaha. Baru 1-2 bulan gagal, mewek nggak berani, Yes. nggak berani bangkit lagi. Ya. Alasannya, wah ini bukan rezekiku. Cerita, masamu paling jatuh tuh apa yang dulu katanya digigitin nyamuk seluruh badan itu gimana? Kok susah banget waktu Iya. itu. Saya mengalami titik terendah itu ada 3 Mas. Apa itu? Titik terendah. Yang pertama itu saya harus kerjasama dengan Bulog itu kan. Yang Itu ya saya Suplai ngontrak, beras. ya saya ngontrak di kota gede itu ngekos lah ya, Kang. Ngekos itu harga per bulannya 50.000. Itu bayangin, itu kamar seperti apa bayangin. 50.000 50.000 sebulan. sebulan dan kiosku saya itu malah lebih mahal 150.000 per bulan. Lebih mahal kiosnya. Lebih mahal kiosnya. Dan ternyata saya cuma disekat sama dapur. Oke. Dan bangku saya itu bangku bambu itu Mhm. cuma ukuran 1 meter kali 2 meter. Itu buat tidur. Buat tidur dan alasnya itu dikasih papan-papan terserah Tahun itu berapa sama- itu menyedihkan? Tahun banget? 2010. 2010, 11 tahun yang Ya. lalu. Dan itu nyamuk itu sampai autan aja gak mempan. Dan itulah pada waktu itu kan Merapi jeblok Mas. Ya, Nyalain jeblok pas itu Mbak Marijan meninggal Iya, ya, 2010. itu kan ya. hujan abu dan segala macam itu saya berdoa, ya Allah, tidak ada jalan lagi selain jenengan engkau mengangkat Derajat. derajat untuk menaikkan lagi ke level yang lebih tinggi. Saya sabar ya Allah, saya menerima keadaan ini karena saya tuh kontrak semuanya itu sudah nggak bisa. Tempat-tempat terus semua aset-aset sudah kejual semua. Sudah nggak ada semua ya. Nggak ada semua. Ini orang-orang mah kalau berdoa itu mustajab di saat hujan. Ya, Kalau ini dia hujan levelnya abu. Hujan berdoa abu. di saat hujan abu. Harus nunggu biar nanti langsung yes gitu kan. jadi berkali-kali lipat levelnya. Iya. Jadi di level pasrah tersebut Mas Suko malah berdoa, ya Allah saya udah nggak punya aset, saya nggak punya harta.
cuman di kamar penuh nyamuk seperti ini, tidurnya di atas bambu, ya Allah, tolonglah saya agar saya bisa diangkat derajatnya oleh Engkau ya Allah, Dan dimuliakan. betul Mas. Dan satu hal lagi, orang tua saya nggak pernah tahu jatuh bangun saya di Jogja. Saya aslinya kan Pati nih. Bapak saya itu menggarap tanah itu lebih dari ada 5 hektar lah. Di sana. Iya di sana. Tapi kan anaknya jurusan pertanian, harapannya itu ikut mengembangkan pertanian. Tapi jiwa wirausaha saya bangkit itu. Lah iyalah, pertanian UGM diharapkan Iya. pulang jadi petani sukses di Pati atau habis itu jadi lurah. Iya betul. Saya dicalonkan jana juga kayak. Tapi kok memilih di Jogja dan memulai dari nol, nggak mau bergantung ke orang tua atau gimana tuh? Iya, saya pengen mandiri lah, mencoba. Sampai suatu saat itu bapak saya itu datang ke Jogja juga meragukan bawa beras setengah kuintal Mas. Buat 50 dirimu? gram. Iya. Buat sama makan? wajan sama magicom segala macam dibawain. Mhm. Ragu-ragu, khawatir kalau anaknya tidak bisa menghidupin anak orang. Udah nikah waktu itu? Udah, dan itu saya LDR. LDR, oh istri tinggal di mana? Di Pati waktu Oh, itu di baru Pati merintis seperti ya, ini merintis Oriflame gitu. Masya Allah. Terus berarti itu titik rendah pertama ketika di kos-kosan Merapi jeblok dan tidak punya apa-apa. Yang kedua pas apa itu? Rendah kedua adalah ngontrak di rumah makan di Angkringan juga, di Taman Siswa. Taman Siswa Taman Jogja. Siswa itu kanan kiri itu yang membantu, yang punya showroom motor itu membantu gara-gara kontrakan sudah habis, saya tidak punya uang sama sekali, untuk memperpanjang sudah tidak ada uang. Dan itu barang-barang kos saya titipin di showroom itu. Dan saya itu selama nomaden selama 1,5 bulan. Pindah di rumah orang di Sedayu, di Patang Puluhan, terus di dekat UAD sana. Itu saya pindah kosnya teman. Sampai saya nginap di kosnya adik saya juga. Saking nggak punya Saking uangnya, nggak punya buat uangnya ngekos, dan punya harus uang pindah-pindah. Betul. Sama motor saya nganggurin untuk beli bensin saya nggak bisa. Waktu itu nggak mampu beli bensin, cuman belum ada Oriflame. Harusnya diisi Oriflame udah semelaku aja. Wah, bisa langsung jualan dong. Lanjut yang ketiga Oke, apa? yang ketiga ini Posisi- Jawa Oriflame ini. Apa Karena ketika mau merintis Oriflame sudah ada proposalnya, sudah ada 18 juta dari GKN, Kementerian Perindustrian. itu? Dapat modal itu? Modal itu tapi belum bisa cair. Karena nunggu biasanya kan kalau pemerintah kan sampai di akhir tahun Mas. Akhirnya saya tuh Hadiahnya aja nunggu berbulan-bulan. saya nelpon sama bapakku namanya Funofriend ya. Funofriend kan telepon bantuan ya. Nah, Pak, saya membutuhkan bantuan bahwa saya mau merintis usaha. Kalau kamu merintis lagi nggak tak kasih modal, tapi ini karena kamu ada untuk kelahiran. Ini kan cucunya kan mau lahir. Iya. Ternyata sesar Mas. Di rumah sakit dan tidak di cover BPJS. BPJS itu saya daftarin tapi rumah sakit tidak mau. Saya lapor ke BPJS untuk bagaimana menyelesaikan rumah sakit yang tidak mau mengcover BPJS tadi. Akhirnya saya modal 5 juta tadi saya bayarkan ke rumah sakit. Nah setelah itu saya bawa pulang dan itu selama 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan saya harus balik ke Pati. Dan itu menyelesaikan semua mimpi-mimpi wirausaha. sempat terhenti. Sempat terhenti dan bapak saya bilang, Le, saya tidak udah punya uang lagi. Kemarin saya sudah kasih modal itu untuk wirausaha lagi tidak ada dana lagi. Oh, jadi Bapak pun sudah leleh luweh. Dalam arti karena itu wirausaha serono duit nggak nggak ada uang lagi. Sebenarnya ada Mas, tapi jangan untuk wirausaha. Oh, diancam kayak gitu. Iya, loh. Dulu itu saya mau wirausaha itu, sepeser pun nggak akan didukung. Tapi untuk menjadi pegawai sipil, PNS. nah itu langsung didukung support penuh. Iki. Mau lahan berapa, yang mana kan begitu. Nah, Mohon setelah maaf, itu berarti emang masih ada prakteknya ya? Mau jadi pegawai pemerintah harus itu rahasia umum sebenarnya. bukan rahasia umum. Iya. Bukan rahasia umum, artinya namanya? orang udah tahu banyak gitu Iya. loh. Berarti apa ya namanya? Info umum lah ya. Info umum ya. Iya. Berarti harus ada, wah ya. Betul. Tapi pasti yang masuk secara murni juga ada ya. Ada. Banyak dan yang kayak gitu juga banyak juga. Ya. Nah, oleh karena itu kan Bapak kan ikut yang seperti itu kan. Akhirnya saya tidak mau menjadi apa yang menginginkan. Akhirnya saya itu kayak menentang keinginan orang tua. Nah, marah itu, mereka, Bapak marah. ya namanya marah kan enggak, murka. Dikon lulusan UGM suruh jadi PNS Iya. kok susah. Dan Malah milih sampai dagang. di ceritanya buku ini kan, Apa itu? karena dilamar perusahaan besar juga kita tolak. Akhirnya Bapak bilang, kalau saya punya pohon mangga, nggak ada buahnya, nggak ada bunganya, Tebang. Kalau anak bagaimana? Orang menghasilkan ngeyel Yes. ya. Masukkan rumah sakit jiwa yang kamu bilang itu. Iya, saya itu ketika pulang dari perusahaan teman saya yang besar di multinasional di Pati sana, Iya. pabrik kacang,
Itu saya pulang dan ternyata saya menolak tawarannya itu. Bapak saya Pabrik bilang kacang terbesar di terbesar Pati itu ya. itu kan ada 2, yang salah satunya, dan saya pulang, saya itu punya banner baliho Mas. Tulisannya itu mimpi ini pengen Mekah umroh, pengen menghajikan orang tua, diginin. Kowe iki ra duwe gawean dilamar perusahaan ra gelem apa pengen Kokean ngimpi. Kakean ngimpi. Akhirnya batuk saya dipegang Mas. Oh panas tenanan, Iya. anget. Mau dibawa ke Semarang Mas. Itu zaman dulu belum ada corona. Kalau Belum dipegang ini, wah ini positif sebetulnya. Itu paling langsung di karantina saya Mas. Karantina. Karantina. Ini menarik ya Untungnya. teman-teman. Di Selani dulu. Mas Sukhoi kalau cerita seru. Dia kalau pas saya wawancara saya termasuk ya dia ngomong saya meneng, saya tak dengerin itu. Oh iya. Jadi bahasa Jawa ini gamblay kuat gitu. Tapi ya itulah orang marketing tuh harus kayak gitu. Dia jago Sales jualan. ya. Sales ya. Sales jualan. dong. Jadi ketika dia diragukan oleh keluarganya itu dia banyak menulis impian-impian dia menolak bekerja di perusahaan besar. Memang kalau kalian sekarang di posisi Mas Sukhoi seperti itu pasti butuh sebuah effort ya, sebuah kekuatan besar untuk meyakinkan, bertahan. Kalau kamu nggak bertahan ya jebol dalam Iya arti. betul. Gila beneran Pertama gila beneran, yang kedua adalah mengikuti keinginan orang tua. sehingga Yang sebenarnya bertolak belakang dengan hati nurani. iya, betul. Salah satunya adalah diminta untuk jadi pegawai pemerintah, tapi dalam tanda kutip dengan nyogok, Yes. karena sudah menjadi kebiasaan di banyak tempat. Itu Bisa inilah. yang pasti nggak bakal bikin tenang. Betul. Teman-teman yang kalau kita masuk ke sana. Terus titik mana akhirnya Bapak Ibu mengizinkan kamu iya. untuk ke Jogja lagi? Apa wis lah daripada edan yang gini. Ya, sebenarnya dari awal merintis Auriflek pun belum ada restu. Terus? Belum ada restu. Restunya itu ketika Auriflek pertama kali diliput oleh laptop si Unyil. Oh, masuk TV. Masuk TV. Baru mereka Ada yang tanya, anakmu masuk TV loh Pak? Iya Pak. Terus ada rekamannya, biasanya diulangkan. Masya Nah, Allah. disitulah timbul kemarin apa Mas? Kemarin itu nunduk gini, karena apa? Anaknya lulusan UGM. Ini lulusan UGM, usahanya nggak ada yang berhasil. Bola-bola gagal. Dilamar perusahaan nggak ada yang anu. Tapi Kokean ngimpi. betul. Dan itu menjadi kayak sindrom di desa saya. Karena apa? Kamu mau kuliah, yang lulusan UGM aja kayak gitu. Bikin malu ya, Yes, toh. Lulusan bagaimana? UGM edan. Apalagi kamu kuliah yang biasa kan begitu. Itulah menjadi kayak momok bagi Masya teman-teman. Allah. Akhirnya bapak itu kalau jalan itu menundukkan diri, malu. Begitu Muncul ada- di laptop muncul si di Unyil, TV. itu di TV apa? Trans TV Trans apa? TV. Trans TV ya? Oke. Trans TV atau Trans 7, Trans 7. Ya. Trans 7. Setelah itu bapak jalannya kayak gini. Masya Allah. Alhamdulillah anakku duwe CV kecil-kecilan. Dari itu restu orang tua 1000%. Masya Allah. Habis semenjak muncul di TV itu, warga desa langsung, Pak, Yes. anakmu mlebu TV loh, Iya. Pak. Ini sebuah titik balik. Betul, titik baliknya itu harus membuktikan bahwa kamu itu bisa mewujudkan mimpimu. Masya Allah. Tidak luar hanya tadi biasa. ndobos, kakek mimpi, apalagi kita ini euforia gitu loh Mas. Masya Allah, luar biasa ya. Jadi memang ini menarik. Mungkin kisahnya seperti saya dulu. Jadi kadang-kala muncul di TV itu bisa pendongkrak Iya, luar biasa. dong. Tapi muncul yang positif ya, Iya. bukan karena di acara booster atau 86 gitu loh. Saya dulu waktu SMA itu naik sepeda karena nggak punya motor. Iya. Teman-teman naik motor, saya naik sepeda every day. Iya. Kadang naik angkot 8 km dari rumah. Ya di desa saya nggak dianggap siapa-siapa. Iya, betul. Rumah lantai tanah, dindingnya belum ditembok, belum diplester, belakang cuman gedek gitu toh. Saya tinggal di Berbah, Jogja. Sampai satu ketika saya juara 1 lomba pidato P4 mewakili DIY Mantap ke ini. Jakarta tahun 2007, 97. Subuh 97. 97. Dan pertama kali naik pesawat. Wah, elok banget toh. Iya. 1997 naik Ada pesawat, heeh. Anak SMA naik pesawat Sempati Air, aku ingat. Dan muncul di TV TVRI waktu itu. Iya, kan memang 97. besarnya itu TVRI itu. Lah iya. Dan pas saya lagi ngomong pidato, wong desa ngerti. Wah, itu sampai luar biasa. Iya, Sampai, betul. wih, wah aku yang putune Mbah Marto nih, wah luar biasa. Karena TV saat itu TVRI aja, Mas. Iya, betul. Semenjak itu jadi lumayan. Dalam Iya. arti, oh ya bocah ini berarti Oke. rodo Ada bakat bahasanya lah apa ya. Rodo genah lah. Itu 24 tahun yang lalu, saya Iya, ingat ya. mantap sekali. Terus setelah restu Bapak Ibu didapat, muncul di laptop si Unyil, apa yang kamu lakukan dengan Oriflame berikutnya itu? Iya. Kita dari awal memang ini intinya dari usaha ya, Mas ya. Dari awal merintis Oriflame dan semua perusahaan yang usaha yang saya jalankan itu tidak mencampurkan urusan uang pribadi sama uang usaha. Nah, oleh karena itu ketika saya nggak mampu untuk menggaji saya sendiri, saya saya hutang, pelan-pelan saya mendelegasikan pekerjaan apa yang bisa membantu saya. Saya merekrut tim keuangan.
Sampai tim keuangan itu bilang Itu kamu sudah pokoknya nggak mau pakai utang apapun pokoknya ya. nggak pakai Pakai sama sekali. tanpa bank, tanpa koperasi. Dan itu tanpa... muter uang cuma dari 5 juta, 7 juta, 10 juta, naik-naik terus tanpa ada langsung suntikan dana yang besar itu. Masya Allah. Sampai Luar tim biasa. keuangan saya itu bingung, Mas. Neracanya sudah bagus, pembukanya sudah bagus, hanya satu. Apa itu? Tidak ada uangnya. Lah, terus kemana? Yang- Padahal sudah dipisah antara Oke. keuangan Dan memang ya pribadi namanya dengan bisnis. penjualan kan belum naik. Belum naik dan itu belum ada omset yang bagus, tapi yang penting pembukaan saya sudah bagus duluan. Nah, Masya itu Allah. akhirnya nanti kalau ada pemasukan, masuk plot ini, pelan-pelan makin profesional, akhirnya meng-hire marketing, meng-hire tim apa namanya, tim produksi, makin banyak produksi dulu yang kita banyakin, terus akhirnya marketing kita ajarin nanti lewat reseller, seperti itu nanti. Terus sampai di titik tahun 2020 ini kok dari 15 orang, pandemi itu kan kemarin kan kita cuma 15 orang, Mas. Timnya? Iya. Terus? Karena apa? Pandemi itu kita sudah merediksi diri. Kadang-kadang orang itu melihat suuzon dulu. Maksudnya yang jelek-jelek dulu. Yang terburuk terjadi. Terburuk Ya, terjadi. terus? Tapi yang terbaik tidak dipikirkan. Ya Allah, biasanya bulan puasa tahun 2020 itu, Mas, Oriflame itu mengalami kemerosotan. Karena apa? Bulan puasa itu kan seharusnya itu orang asam lambung itu kan untuk menjaga daya tahannya biar tetap awet kenyangnya. Ketika puasa, sahur nggak sempat makan Oriflame. Tapi pada waktu itu belum ketemu momen seperti itu. Terus? Akhirnya jatuh dan apalagi ditambah pandemi, Mas. Setiap bulan puasa jatuh ditambah pandemi, wah Allah, ini harus meliburkan, 1 hari libur, 1 hari masuk. Tapi tidak ada pikiran sama sekali untuk menghentikan atau mengeluarkan tim. Ya. Setelah itu kita tidak mempunyai prediksi yang terbaik dari Allah. Ternyata luar biasa permintaannya. Malah naik. Dari 15 orang sekarang menjadi 74, Mas. Masya Allah. Karyawan. Itu puasa kemarin tahun 2020. Iya, perjalanan pandemi itu kita sampai ke timnya seperti itu. Ini menarik ya. Ini berarti bisnis ini termasuk salah satu yang justru di masa pandemi melejit, betul nggak? Betul. Seperti kawan saya tadi yang nyapa saya, Mas Awan Gunawan, ya itu. Mas, aku nonton. Iya. Kecup dia maksud dengannya kayak gitu si Awan Gunawan. Brad Pitt, dia tuh jualan apa namanya? Lemon. Ya, lemon. Dia dulu nggak ada produk tersebut. Dia jualannya seperti saya kan, jualan merchandise, jualan percetakan. Terus dia jualan lemon, dinamai Piu Lemon anaknya itu, dan ternyata selama pandemi melejit. Karena orang mikirnya adalah imun, vitamin C, Betul. beli di apotek dulu ditolak. Aku beli di apotek itu dulu 1 strip, itu mau beli 3 strip nggak boleh. Harus 1. Mas, 1 masuk. Iya toh. Iya, dibatasin ya. Lemon masuk. Iya. Selama pandemi itu meledak. Wah, iya, Sampai dia cerita ke saya bisa beli mobil cash. Wow, Gara-gara keren. jualan lemon Lemon toh. tadi. Lemon yang siap minum itu. Iya. Moga-moga Awan Gunawan masih nonton. Oh, tak sebut namamu loh gitu. Dan ternyata Oriflame mengalami hal serupa. Setelah dianalisa apa sebabnya? Kok pandemi yang lain tutup, pandemi yang lain nggak bisa bangkit, malah dirimu Iya. ribuan stok dan karyawannya nambah banyak. Apa yang kamu analisa? Yang kita analisa adalah selama riset pasar selama 5 tahun ke belakang itu kita lihat bahwa ternyata kita gembar-gembor edukasi masalah imunitas, masalah asupan gizi, asupan nutrisi itu tidak terlalu didengar. Begitu ada kasus wabah, ada pandemi seperti ini kan orang butuh asupan. Betul. Butuh, ada yang pikirannya stres, asam lambung naik. Oh iya. Bayar cicilan nggak kuat-kuat gara-gara pandemi, asam lambung naik. Umat Oriflame banyak permintaannya. Oh, alhamdulillah Oriflame melapisi lambung. Terus Oriflame mengenyangkan untuk diet, segala macam untuk diabetik, dan itulah permintaan dari pasar yang itu udah kita pecah. Momennya berarti mengedukasi pasar. Banyak penyakitnya zaman corona. Oriflame ini bisa melapisi lambung, membuat orang yang stres biar orang stres. Dan itu kena ya? Kena. Masya Allah, luar biasa ya. Terjauh sekarang jual sampai mana? Aceh ada? Dari Sabang sampai Merauke itu sebenarnya masalah jaringan itu sudah ada lewat online. Online semua ya, Mas. Kalau offline di beberapa kota besar itu sekitar ada kita 150-an titik. Iya. Masuk supermarket kan? Supermarket masuk? Kalau supermarket yang level multinasional ini baru tahap. Karena apa, Mas? Kemarin itu saya pernah mengalami ini 78 outlet di Jogja dulu, sama di beberapa kota besar yang high market ya. Tapi ternyata Oriflame belum dikenal. Kita hanya bayar listing fee, cuma nongkrong aja. Produkku tentang minimarket tapi tidak ada yang tahu. Berarti butuh PR untuk edukasi. Betul. Itu ya. Betul. Akhirnya kalau online sudah kita kuasai, Mas, semua suara di udara itu sudah banyak. Akhirnya ada yang tanya, Mbak, minimarket kok nggak ada Oriflame?
minimarketnya tanya, loh kok nggak ada Oriflame itu apa? Dicari. Sampai DM baru minimarket di Bantul Mas. Itu sampai mencari Oriflame dan alhamdulillah harus didatengin. Karena kita punya Di bargaining Banten position. itu, di mana? Di Bantul. Bantul sana ya. Iya. Terus. Karena kita punya position, bargaining position, daya tawar. Ibu mohon maaf kalau di minimarket itu untuk saat ini kita belum bisa konsinyasi. Maunya cash tempo. Ya udah, mau mereka. Mau cash tempo, Ya, cash karena- bayar ya. Karena kita kan butuh harus cash yang sehat, Mas. Saya jenengku salah meneh wi. Woi, gas Sugiharto pakai H. Ini operatornya nih ya. Nanti dimarahin ya. Harus Dimarahin. kita pulangkan Dikasih Oriflame ini kayaknya ini. Belum minum Oriflame dia. Belum minum Oriflame kamu nggak konsen. Belum pernah dikasih sepiring tengleng wah kamu ya. Nanti terakhir Mas, saya mau kasih giveaway yang spesial yaitu makan tengkleng hoha gratis dari Oriflame. Masya Allah. Sama dapat produk Oriflame. Iya juga ya. dong. Dia mau dapat. giveaway. Kalian yang nonton di grup belajar wirausaha bareng Sabtu hari mau bagi-bagi hadiah nih bos kita ini hari ini ya. Masya Allah. Jadi menarik ya. Satu strategi dia adalah kuasai dulu online. Yes. Baru nanti offline-nya itu akan Iya. nyusul. Sekarang kan ada O2. O2 apa? Online to offline. Oh gitu ya. Jadi online-nya dikuasai dulu. Baru offline. Orang akan mencari. Yes. Itu kayak kita pas aku jualan buku ini, buku-bukuku itu Yes. kan aku hanya jual di Jogis. Betul. Jogis Bookstore, kalau nggak di Shopee, di Tokopedia Marketplace juga ya. reseller ya. Ketika mereka nyari di buku-buku biasa nggak Iya, ada, belum ada. mereka nyarinya online. Iya. Akhirnya aku tetap nggak masukkan, biar tetap Iyalah langsung. iya, biar mereka beli Betul. ke jaringan kita. Tapi akhirnya ketika aku jual ini di Tengkleng, wah orang juga beli. Iya, karena datang sekali makan langsung Tak pajang di di dekat kasir aja orang mau beli. Ini menarik. Berarti artinya teman-teman strategi jualan itu selalu berkembang setiap saat. Ya. Ketika zaman dulu masih pakai HP lawas, HP BlackBerry, orang nggak terlalu peduli apapun harus jual datang langsung ke toko. Tapi sekarang kalau online-nya kita kuasai, maka yang offline harus bakal ada. nyusul Betul. dan untuk dikuasai juga. Bahkan saya lihat iklan Oriflame itu dijual di mana kantor pos. Piye itu? Nah. Kenapa kantor pos yang Nah, dipilih? spesial ini. Mhm. Ini edisi spesial, ini strategi dapur. Nah, gimana tuh? Oke, biasanya kan Oriflame itu kan harus di minimarket, betul nggak, Mas? Betul. Karena betul. apa? Minimarket banyak penjualnya segala macam, banyak produknya. Tapi ingat, begitu orang masuk minimarket itu kita tatapannya ribuan produk. Mhm. Akhirnya kita mencari produk kita itu agak kesusahan juga. Jadi justru mencari tempat yang Satu kata, misalnya contoh, Mhm. Mas, produknya di mana? Minimarket. Minimarket apa? Wah, Ada yang ribet ya. besar, ada yang segala macam. Ada jawaban kedua gitu loh. Nah. Kalau di mana, Mas? Kantor pos, udah titik. Kantor pos Bantul, kantor Ada. pos Nah, Banguntapan, pokoknya semua kantor pos, kan Jogja ya. begitu. Akhirnya Dan udah dikuasai semua. sudah di DIY itu ada sekitar 120-an kantor pos, sudah ada semuanya. Dan satu lagi kita sudah kerjasama sama regional DIY dan Jawa Tengah. Itu Masya ada Allah. sekitar 640-an lebih. Itu ada, insya Allah nanti kedepannya Oriflame ada semuanya. Dan insya Allah nanti nasional. Jadi jualan kayak gini di kantor pos menarik ya. Kantor posnya dapat komisi juga, seneng dia ya. Betul, iya dong. Masya Allah. Jadi modelnya adalah daripada terlalu berkerumun di rak-rak supermarket terlalu ramai, malah pilih kantor pos. Dan satu hal lagi, setiap kantor pos dengan mengirimkan barang, biasanya langsung nawarin. Hmm. Ini ada Oriflame, ini ada brosurnya, begitu. Oh, Masya Allah. Canggih ya dia. Cara berpikirnya dibalik. Kayak mungkin dulu mungkin pernah tahu belajar waktu Telkomsel kenapa menjadi menguasai Indonesia dengan cara jualan model obat nyamuk. Iya. Jadi obat nyamuk bakar. Iya. Justru dari luar dia kuasai Kuasai wilayah dulu, Batam, sampai sana. wilayah kota-kota besar baru masuk ke Ke Jawa. Jadi terkenalnya, Telkomsel sampai pelosok ada dulu sampai Iya. sekarang kayak gitu ya. Ada pertanyaan silahkan, mau jawab pertanyaan Ayo. biar Ini yang mana? Oke. oh wes benar. Oke, ya itu Namaku ya. udah benar, Bagas. Oke, nanti dikasih dia. Dikasih tengkleng tuh. Dikasih tengkleng sama. Oke, monggo silahkan lanjut. Oke. Ada pertanyaan, teman-teman? Mau bertanya Boleh bantu Mbak. di Siapa saja nanti kita pertanyaan apa nanti kita ada ini. di FB ku. Siapa atau nama siapa? Dibacakan, Mbak. Jadi Wah. promosi dulu Rapopo, santai Oke. Rapopo. Ini sudah 38 menit soalnya. Oh iya. Monggo, yang di grup belajar wirausaha juga boleh bertanya sambil tak pantau ini. Mm-mm. Kalau untuk pembelian di wilayah Semarang itu ada agen kita juga, nanti bisa di-share di komen juga.
Nanti ada beberapa titik-titik kota-kota besar yang sudah ada agen Oriflame-nya. Tapi ketika nanti di area wilayah Indonesia itu ada bagian yang misalnya kota yang belum ada agen Oriflame-nya dan tertarik untuk menjadi kemitraan, kita membuka diri untuk bergabung menjadi keluarga Serelia. Oh, ikut jualan. Betul. Gabung menjadi resellernya Oriflame, betul Iya, ya? betul, Mas. Jualan di rumah satu kayak gini, sekalian kamu tambahi jualanku jamur Nah, lunas, betul. usus nage. Wah, Oke. jadi lengkap. Lengkap banget. Cemilannya ada, cerealnya ada, Wah, minumannya ada. cemilannya ada. Krukul hoha, oh malah kabeh dagangan ditokke. Iya. Pertanyaan, Mas Suko, dari Sri Idayati di grup belajar wirausaha bareng Sabtu hari. Oke. Mas Suko, strategi kreatif buat jualan baju muslim yang anti mainstream apa ya? Selain online juga udah terlalu penuh pasarnya. Menurutmu gimana sih? Kalau Baju baju muslim ya, itu? baju muslim ya. Mhm. Biasanya kan banyak orang yang endorse ya. Kalau saya itu ketika orang baju, saya membagikan gratis sih. Oh, bagi gratis? Bagi gratis. Apa itu? Maksudnya? Contoh Oriflame itu jangan sampai kita itu pelit sama sampel. Mhm. Orang itu kan harus rasain dulu, baru mau mencoba. Kan begitu orang Indonesia. Begitu baju muslim, semuanya orang udah banyak berjadi di pasar, tapi begitu brandmu kuat, maksudnya brand nggak kuat itu diciptakan. Kita ciptakan brand, harus ada mereknya, harus terpampang di mana. Kalau mau kena atau apapun itu harus kelihatan itu brand apa. Biasanya kan kalau kita beli mukena ya sekedar beli mukena aja, Mas. Tanpa memikirkan ini brand apa, brand apa. Tapi begitu kita sudah ada namanya, kasihkan orang. Misalnya ada orang, misalnya kita cari, misalnya kayak endorse ya, Mas. Kita endorse ya udah kasihkan aja. Jangan mikir itu untuk jualan langsung terus. Jarang, tapi soft selling lah. Berbagi, suruh pakai siapa. Nanti kan Apakah pelan-pelan. harus pesohor, orang terkenal, atau Kalau- orang biasa? Kalau saya biasanya saya masifkan dulu. Mhm. Kalau misalnya kok itu mahal, baju muslim mahal, ya cari yang identitas untuk yang berbau identitas itu yang kecil tapi massal. Contoh dengan merek apa dikasih di peci atau di kompas, apa namanya kompas? Apa tuh? Apa namanya kompas apa itu? Untuk sholat itu namanya apa? Untuk mengarah kiblat itu? Ya kompas. Kompas, ya? Penunjuk arah. Nah, itu juga bisa. Itu nanti ada brandingnya. Mhm. Itu juga bisa. Ketika ada beli sajadah dikasih kayak gitu, nanti kan itu dibawa terus gitu loh maksudnya. Mungkin ilmunya nyebutnya sekarang lagi ngetren itu lagi dibahas teknik flywheel. Yes, Yaitu apa? Memberikan kesenangan ke pelangganmu, betul. muliakan, bahagiakan, maka dia akan bahkan datang lagi, balik lagi. Dan recommended. Dan recommended, artinya apa? Ketika pelanggan ada 1.000 orang, kamu bisa mendapatkan 200 orang dari 1.000 orang itu menjadi pelangganmu, maka rawat 200 orang ini. Iya, Bikin dia seneng, bikin dia bahagia, kasih bonus, maka dia akan belanja terus. betul Mas. Daripada kamu capek ngejar yang 1.000 orang, 200 kecewa, nyari Yes. lagi 200 orang lagi, capek, kecewa lagi. capek itu. Capek luar biasa. Jadi teknik flywheel lagi ngetren sekarang Betul. di mana-mana, dan saya itu melakukan juga tuh. Kalau di Tengkleng Hoa kemarin pelanggan itu saya kasih 2.500 kalender Yes. Desember kemarin, dan kalendernya nggak ada batasan belanja minimal piro. Puasi aja. Pokoknya datang ke Hoa makan kalender gratis. Betul. Udah semuanya, dan Ya. ternyata orang malah seneng. Kalau nggak waktu di Jogis itu saya bagi-bagi buku, beli buku dapat apa tambahan. Yes, Ternyata efeknya luar merchandise itu biasa. betul. Belajar flywheel marketing ya, Mas Aris Diansah jago ini. Kamu ketik ada beberapa trainingnya. Ya artinya apa? Sekarang zamannya membuat konsumen itu loyal. Betul. Muliakan dia, senangkan dia, maka dia bakal datang lagi, balik lagi. Apalagi di era industri 4.0 Hmm. itu Mas ya. Itu kan ada advocate, ada pembelaan. Ketika produkmu banyak yang menyemooh, itu ada konsumen juga saling membela. Karena dia merasa nyaman pakai Betul. produk tersebut. Yes. Satu lagi kebalikannya misalnya dari flywheel adalah orang yang memang dia modelnya apa ya? Lebih baik badi sekali habis itu pergi. Itu orang kalau ngemplang jualan, makan di tempat wisata dikasih harga mahal. Yes. Wes pokoknya kayak gitu, habis itu dicaci maki. Dia nggak peduli bintang 1 di Google Iya, ya, betul, toh. Tapi betul. orang zaman sekarang pinter loh. Mau datang ke tempat wisata lihat berapa komentarnya. Iya, betul. Kok bintang 3 ya? Kalau bintang 4,5 ke atas nih bagus lah. Iya. Pokoknya kalau 4 ke atas dijamin recommended. Recommended. Tapi kalau 4 ke bawah orang bertanya-tanya, oh Iya. ada apa ini? Oh isunya caci maki mahal, tanpa nota, yang layani galak, Judes ya. judes, Ngemplang ya. ngemplang, dan lain sebagainya. Wes rezekinya nggak bakal panjang. Iya betul. Allah menjamin rezeki, tapi kalau cara menjemputnya seperti itu ya nggak Yes. bakal Ah, nggak bakal ada Nggak keberkahan. didatangin lagi ya. Jos Gandos, pertanyaan lagi masuk kok. Apa lagi, Mas? Wah. Mas Sabtu aku PNS, Ruli Umu Aska. Kamu kan PNS gagal, suruh masuk PNS dia nggak mau gara-gara suruh nyogok. Iya. Mas Sabtu aku PNS mau buka usaha, kayaknya waktu nggak bisa handle. Gimana caranya? Pengen buka minuman rimpang, SBG soft drink.
seorang PNS punya jam kerja 8 jam ya rata-rata. Tapi Sabtu Minggu libur. Iya. Bagaimana mengatur waktunya? Manajemen waktu gimana? Oke, ya. Kalau manajemen waktu, teman-teman kita itu yang reseller itu tidak menutup kemungkinan beliau-beliau itu juga punya ganda pekerjaan namanya. Pekerjaan ganda. Iya, pekerjaan Reseller ganda. itu Iya. punya, oh iyalah, biar kayak Beliau gitu. juga dari bidan, ada yang dokter juga, ada yang PNS, banyak dari guru-guru. Tapi di sela-sela pada waktu pekerjaan itu kan bawa sampel. Bawa sampelnya produk dibawa ditaruh di kantor aja di dalam itu. Kayak gitu ya? Iya, disampelin butuh apa. Ini Mas. Nyoba dulu satu kemasan. Betul. Ada yang dibuka nggak, Mbak? Coba lihat Oriflame. Kemasannya yang sudah Yang sasetan saset ada ada, nggak? yang branding, Coba Mbak. lihat. Jadi itu dibagi boleh nyoba gratis Boleh. di kantor. Itu satu. Dan satu hal lagi, ini ada suaminya yang supervisor logistik ini, itu bekerja di Kepatihan kantor gubernur, Mas. Nah, Itu sampingnya itu Pak Gubernur. Saya bilang jangan endorse dulu, tapi dirimu itu pajanglah box Oriflame. Nanti buat dan itu suguhin. Masya Dengan Allah. cara yang seperti itu tidak mengurangi jam kerjamu, kamu tidak mendolimi waktumu, Masya tidak Allah. korupsi waktu, tapi efektif dalam marketing juga. Apik. Ini contoh yang Oriflame. Teman-teman bisa sesuaikan dengan Yes. bisnismu masing-masing. Sampel gratis di kantor tempatmu kerja boleh nyoba. ya Sambil toh? jalan, Sambil perjalanan jalan. waktu kan biasanya gini, Mas. Nah. Berangkat jam berapa? Masuk jam 8. Berangkatlah jam 5. Hmm. Nyebar brosur sambil jalan ngasih sampel sampai perjalanan masuk ke kantornya. Memang butuh energi besar. Yes, Tapi itu adalah tabungan dari tadi. bisnis kita. Betul. Karena Mengenalkan. akumulasi, Mas. Kayak Oriflame itu aja 5 tahun perjalanan Betul. baru bus gitu kan Wah, iya. di tahun Aku Teng 2020. Lengwah juga 6 tahun ini. Yes. Dulu awal-awal ya 6 bulan pertama ya Iya, berdarah-darah. betul. Orang datang malas, rasanya nggak enak. Tapi ya memang ibaratnya benar. Kalau kita punya dagangan tapi kita nggak mau promosi, nggak Iya. mau mengenalkan, Pelit lah seperti ya beratnya. gadis cantik tersenyum di tengah gelapnya malam. Ha, Wah, ora ketok. Ora ketok. Apa Cantik nih? sih, Iya. produknya bagus, Ha, ha. tapi tersenyumnya di tengah gelapnya malam. Sopo Itu yang mau itu beli, merem gitu. apa meringis Yang apa kan mau nggak melamar kelihatan. siapa gitu nggak kelihatan. Masya Allah. Gitu ya Mbak. Jadi bagi waktu usahakan lebih kerja lebih giat lagi menggunakan waktu dengan jelas. Apa nih? Oh, Umi Kalsum, Mas Suko boleh sharing. Adakah hal prinsip yang dari dulu awal sampai sekarang selalu dipegang erat dalam membangun bisnis Oriflame? Yang prinsip dipegang erat, apakah itu oleh dirimu? Sehingga 5 tahun ini melejit luar biasa. Oke. Semua yang saya rintis perusahaan bisnis itu, Mas. Yang paling akarnya saya bangun itu di Oriflame ini. Satu, saya untuk duha itu rutin. Masya Allah. Sholat duha rutin. Saya yang kedua, Berapa rakaat? saya 4. Kemarin Empat 8, rakaat. sekarang yang penting konsisten 4. 4 atau 8. Yes. Masya Allah. Terus yang berikutnya adalah dari awal Oriflame berdiri sudah saya lihat goalnya harus kemana. Ternyata goalnya sebelum saya punya uang atau CSR-nya Oriflame itu, saya sudah punya plot-plot yang harus kita bagikan, yaitu penghafal Al-Quran, yayasan sosial, yatim piatu, terus masjid-masjid namanya Nasib Berkah Jumat. Masya Allah. Ada sekitar 5 masjid yang setiap Jumatnya kita kasih, dan itu mencari lagi masjid mana saja boleh diajukan untuk kita kasih Nasib Berkah Jumat. Sama beberapa CSR yang kita salurkan ke sekitar ada lebih 10 titik di Magelang, di Jawa Tengah, di Jogja ini. Jadi itulah yang menjadi goal saya. Dari mulai bahan baku juga saya tidak mau membebankan supplier. Setiap ada barang langsung kita cash. Masya Allah. Barang kita cash. Jangan sampai mereka berproses untuk bahan baku, mereka kesusahan dan mereka harus berutang. Tapi jamin kalau ada produknya ke sini langsung dibayar cash kontan. Masya Allah. Luar Jadi biasa. mulai awal hulu sampai hilir saya perhatikan jangan sampai ada sengketa di sana. 1, duhanya rutin. Ya, ini prinsip dalam bisnis. Artinya spiritual company-nya dia jalankan. Bahkan spiritual sebagai seorang personal dia jalankan. Yang kedua, sedekahnya wakeh, rutin dan banyak. Ini Masya Allah, Mas Suko kalau kamu tahu, ini 33 orang yang saya wawancara di buku ini, semuanya itu ahli sedekah, serius. Dan itu saya nggak nyeting, nggak tahu apa, ketika pertanyaan terakhir, apa sih amalanmu sehingga Allah memudahkan rezekimu? 33 orang ini ngasih tahu semua suka berbagi. Iya. Sedekahnya rutin, hak nasi Jumat, ke panti asuhan anak yatim doa, memuliakan orang tua. Wah, ini Betul. luar biasa lah. Dan satu hal lagi, Mas, di Oriflame ini kita ciptakan kultur setiap 2 bulan sekali ini masih ada dapat sembako. Paket sembako itu sekitar kita totalnya bisa 70-an 4 orang kita sediain, dan setiap 2 bulan lagi itu makan bersama. Wah,
mereka dikasih sembako semua. Sembako semua, dan ini baru kemarin ambil, dan 2 bulan sekali itu ada namanya makan bersama, 2 bulan sekali itu ada sembako, 3 mingguan itu ada futsal bareng, terus 1 tahun sekali itu ada gathering bersama, wisata bersama. Dapat THR tentunya Iya, ya. tentunya. Dapat THR juga. Rahmatullah, Mas Sabtuari dan Mas Suko, tips untuk bangkit dari kegagalan dan cara untuk percaya diri akan produk sendiri. Jadi dia mau memproduksi sendiri supaya pede dengan Betul. produknya. Gimana Mas Suko? Rahmatullah yang nanya. Oke. Monggo silakan. Pertama, jangan tawarkan ke teman-teman dulu lah. Jangan teman-teman. Apalagi keluarga. Kenapa teman-teman jangan ditawarkan? Karena gini Mas, kadang-kadang keluarga sendiri itu sama teman-teman itu meragukan produk kita. Oke. Karena apa? Mereka tidak mau membayar. Maunya hanya Gratisan. Iya, gratisan. Oh, gitu ya. iya, itu prinsip dasar di wirausaha seperti itu sih. Tapi yakinkanlah orang lain yang belum kamu kenal. Kalau dia jujur, dia merasakan bahwa produkmu enak, kamu pede aja. Tapi begitu kamu cuma ngerasain enak sih, tapi orang lain tidak merasakan enak, itu fail. Orang lain aja yang kamu tidak kenal itu bilang apa, itu jujur berarti kan. Dia tidak ada pakai hati, tidak ada pakai perasaan. Tapi akhirnya itulah perbaiki ketika ada masukan dari mereka. Akhirnya ketika kamu jualan PD, dan itu buatlah brand Mas. Buatlah merek yang sekiranya buat apa ya, kamu itu makin pede untuk jualan dan lebih mau maksimalkan lagi kuantitinya, perbanyak lagi jaringan pasarnya. Begitu. Menguasai produk, dan juga teman-teman harus pede pada produk sendiri, artinya jangan pakai uji coba teman. Kalau Betul. bisa orang lain, jadi uji cobanya jujur. Oke. Apa gas? Kowe ngasih Ada apa ini? Ada ya. Kita skip buat sebentar buat nyuguhin nyuguhin Oriflame. Oriflame. Oke, Wah, aku mau siap. disuguhi Oriflame. Karena ini di gudangnya mau disuguhi. Panas orang Mbak? Mbak, ya Mbak. Sambil teman-teman siapkan pertanyaan, sudah 49 menit, kurang lebih 15 menit lagi ya, kita nanti akan Oke. closing. Ending terakhir, yang punya pertanyaan silahkan buat Mas Suko. Masya Allah. Ini sambil aku edit caption sebentar Iya, ya. siap, monggo Mas. Temanya hari ini adalah tentang, judulnya menarik, dari recehan hingga miliaran. Wah, terbukti ini fotonya promosi kemarin ini. Wah, dari recehan jadi miliaran. Menarik ya, Suko Triyono. Dan udah bisa nyopir belum sekarang? Jangan ditanya itu. Ini menarik loh. Saya seminggu ini ketemu 2 orang, bisnisnya kenceng, bosnya jadi bos, karyawan banyak tapi nggak bisa nyopir. Satu Bagas yang dari Kediri, bukan Bagas kamu. Bagas mitra saya Jamur Lunas Susu Senage itu nggak bisa nyopir. Kemana-mana milih disopiri sama salah satu krunya. Ini dia juga katanya nggak bisa nyopir. Kemana-mana disopiri katanya. Dan saya itu fobia sama mobil sebenarnya. Oh iya toh. Iya. Mana-mana naik motor dia, masih hidupnya sederhana. Buan, Tawadu ini antara peti sederhana sama mabuan itu gitu. tinggi. Sama Bang. mabuan. Minum Oriflame. Jadi nggak mabuk. Nanti kesurupan juga minum Oriflame, kan semua serba bisa. Iya, betul. Oke. Oh, sini Mbak. Oriflame, Masya Allah. Siapa yang sudah punya buku ini? Yang belum dapatkan di Jogis Oke, ya. Masya yes. Allah. Datang Oriflame. Nah, kita lihat nih produknya seperti apa. Ada skenarionya, karena saya tamu di acara podcast ini, jadi manut. Sampelnya Mbak ya? Oke. Oke, ini yang seri saset ya. Seri saset. Seperti ini. Jadi kalau uji coba, satu box isi berapa nih? Ini isi lama, ini 5, yang ini kemasan 350 gram. Isinya berapa? Ini Kalau yang gede. nanti pakai sendokan. Oh, sendokan. Kalau yang Ya, kayak gini ini isi saset 5. isi 5. Dan ini Origood yang produk, kalau jenengan kan tagline-nya. Iya. Kalau ini susu murni dia. Dari kambing Dari ya. kambing Masya Allah. tawon. Dan ini kalau misalnya mau uji coba di kantor bawa aja. Yes. Kasih tulisan. Dan kita nggak Sampel pelit. gratis. Mau kalau perutmu cocok, lambung hubungi saya ya. Iya. Jualannya gitu aja. Dan ini biasanya kita bagiin gratis juga. Oh, bagikan gratis juga. Padahal kalau Masya beli misalnya itu kan 8 ribuan. Allah. Tapi kita nggak usah mikir itu, yang penting kita bagi-bagi. Nggak usah nunggu dipersilakan sama tuan rumah ya. Karena ini wes disajikan berarti Iya. wes monggo kayak gitu. Kita uji coba. Ayo kita anu Mas, unboxing. Ini teksturnya kan bagaimana kan? Gitu kan. Oh, teksturnya. Beda nggak dengan serial yang lain? Oh. Ada pertanyaan Mas. Apa lagi? Pesaingnya jangan sambil minum. Oriflame itu kan musuhnya apa enggak musuhnya ya? Head to headnya kan sama perusahaan yang gede-gede ya. Ada sekitar, saya itu sudah riset, ada sekitar 150-an jenis sereal dari Masle, dari beberapa yang gandum dan turunannya. Itu semuanya pesaing-pesaing yang angkanya tidak ada serinya. Enak. Kalau kemarin saya makan di tempat Ustadz Salim Afilah, Yes. Legen Mangir, nyoba minuman Legen Mangir, sekali seruput serasa jadi bupati. Mantap. Kalau ini Jadi apa ini?
Jadi wali kota. Mantap Iso, sekali. woy. Enak loh, Cah, serius. Rasanya kayak bubur bayi tapi bayinya gede ya. Ya, itulah bedanya Mas. Kita menempatkan posisi Oriflame ini di kelas yang berbeda. Kalau musuhnya teman-teman itu head to headnya dengan harganya 1.000, 2.000. Kalau saya harganya bisa lebih rendah, itu nggak ada nilainya, nggak ada bedanya. Tapi begitu sama, saya juga dianggap tidak berpengaruh. Tapi saya kelasnya di atasnya, itu bertanya-tanya, apa manfaatnya? Karena pertanyaan saya ketika ada yang membedakan apa bedanya Oriflame dengan serial yang lain, saya pertanyaan balik. Kamu tahu nggak petinju Mike Tyson dengan Chris John? Itu sama-sama petinjunya. Tapi kenapa tidak bertarung dalam satu ring? Atau apa yang membedakan? Beda kelas, beda Yes, level. Oriflame adalah itu. Beda kelas, beda level, dan ini yang kita angkat untuk melapisi lambung. Ada yang mah akut, asam lambung. Sebutkan manfaatnya. 1. Melapisi asam lambung. Nah, di brosur ini saya baca ya, biar lebih detail. Saya bukan masalah nggak hafal. Ben detail kata-katanya. Ini Oriflame ini manfaatnya teman-teman ya. Asupan harian bernutrisi, memperbaiki luka lambung dan metabolisme tubuh. Luka hati diobati orang ini? Itu harus disembuhkan dengan Ditinggal pas sayang-sayangi. Iya. Lanjut. Baper nanti ya. Mengontrol gula darah, asupan diet sehat, membantu tumbuh kembang anak. Nah, teman-teman ini kalau punya anak-anak yang susah makan, terus susah makan sayur juga, Oriflame ini sudah penuh dengan nutrisinya. Nah, teman-teman ketika Oriflame ini awalnya itu kata orang Mas, misalnya ribuan orang ini ngomong bagus untuk lambung, kita tidak punya bukti Mas. Akhirnya kita uji klinis. Dan alhamdulillah LPPM UGM membantu untuk pengujian uji itu. klinis. Iya. Orang yang makan itu lambungnya bagaimana? Alhamdulillah lambungnya itu dengan perbandingan obat lambung yang kimia itu, dia prosesnya lebih cepat untuk memperbaiki tukak lambung atau luka lambung. Itu mengecil dan akhirnya sembuh. Tukak lambung itu apa? Kayak tumor? Itu kayak mah. Oh, Mah itu kan sudah luka ya. Kalau asam lambung itu kan asam yang naik ke kerongkongan, akhirnya dia mau menimbulkan rasa panas, deg-degan, keringet dingin, sama panas di ulu hati. Nah, Oriflame ini bersifat kayak lem, gel. Nah, seperti itu? Iya. Tidak cair, tapi seperti gel. Ketika dikonsumsi. Dan tidak menggumpal nggak? Tidak. Ya. Ketika masuk ke mulut nih Mas, itu nanti lembut dan adem di perut. Itulah yang dimiliki Oriflame ini, teksturnya kalau seperti itu. manasi harus pakai air panas atau air hangat? Harus mendidih. Oh, harus mendidih. Mendidih. Karena ini namanya tingkat gelatinisasi, tingkat matangnya sebuah produk. Itu di angka 90-an derajat. 5 menit sudah bisa dikonsumsi Bisa. ya? Ya. Ini mengenyangkan. Mengenyangkan. Dalam arti minum segini bisa mengurangi nafsu makan gitu atau gimana? Kalau yang untuk yang warna biru ini memang sama hijau ini memang porsinya dia lebih mengenyangkan. Kalau yang ini dia efeknya nanti bisa apa ya? Tidak mengenyangkan tapi netral biasa. Saya sambil makan, menghargai yang menjamu. Kalau menjamu seneng habis itu berarti enak. Alhamdulillah, ya. Dan sebagai tuan rumah seneng. Tapi kalau tinggal setengah pertanyaan, enak jangan-jangan ini tinggal dikit nih. Habisin. Lanjut lagi, apa manfaatnya tadi? Oke. Oriflame ini kita bagi beberapa segmen, makanya kadang-kadang kita itu cuma punya satu brand Mas, namanya Oriflame. Dan kemarin baru aja launching, itu namanya Origood. Semua yang berbau Oriflame, Origood itu milik Cerelia Indonesia. Nah, dari pasar Oriflame yang asam lambung dari satu bahan baku, itu kita pecah segmennya, yaitu untuk asam lambung, untuk diet sehat, untuk diabetes, itu cuma perbedaan cuma boxnya. Komposisinya kita rubah sedikit, kita tambahin beberapa nutrisi yang lain, tapi brandnya sama. Akhirnya edukasinya mudah. Biasanya kalau Oriflame terus akhirnya apa kan bingung. Tapi ini Oriflame Slim, Oriflame Gastro, enak, kemasannya juga berbeda, manfaatnya tentunya juga berbeda. Konsep bisnisnya matang, tenanan. Rapper cuma jadi lulusan UGM walaupun PNS gagal tadi. Dan next Mas, teman-teman insya Allah ada agenda yang sekitar 10 tahunan lah ya. Kalau paling cepat ya 5 tahun, itu namanya ada nanti biskuit Oriflame. Masya Allah, itu impian Cookies dia. Ya, cookies Oriflame. Sudah ditulis kayak tadi, kayak di kamar dia waktu di Pati dulu yang dibilang orang gila tadi. Tapi Bapak Ibu sekarang gimana? Bangga no? Alhamdulillah, sanak cukup kesayangan percaya diri lah ya. Kapan gue balik neng Pati, jadi bupati lho. Next ya. Next ya. Levelnya udah naik ya. Iya. Bukan lagi PNS atau lurah, tapi harus bupati. Iya. Terakhir, sesi terakhir teman-teman, karena ini sudah mau 1 jam.
Katanya mau bagi-bagi hadiah apa? Sebutin Oke. hadiahnya. Ini nanti kita list pemenang giveaway. Mhm. Nanti akan diumumkan di media sosial. Apa yang bertanya atau yang online atau gimana? Yang bertanya. Yang bertanya bertanya. di Iya. mana? Di Semuanya. Hmm. Di Instagram, di Facebook itu nanti akan dipilih-pilih. Nanti akan Yang beruntung dilakukan berapa giveaway. orang? Berapa? 5 yang dapat apa, Mbak? Buku 1. Bukunya cuma 1. Aku ngirim dia 30 buku loh. Bro. Nanti bukunya ada berapa? Langsung. Kalau habis beli lagi. Ada. Ini Nih. nanti ada dibagi ini juga. Ada berapa? Yang dapat hadiah berapa ini? Nih, mumpung saya di gudangnya ini. Woi, ayo bagi yang banyak, ojo pelit-pelit, ayo. Nanti spesial juga ada gratis, voucher gratis ya dari Oriflame untuk makan di Tengkleng Honda. Asik, saya dilarisi. Iya dong. Enak loh, mumpung gratis ya, toh. Masya Allah. Nanti yang beruntung dipilih oleh timnya Mas Suko ya. Iya. Bagas Pokoknya and ini the ada gang. 5 nggak, Mbak Widi? Ini ada 5 nggak? Kok abot semuanya piro iki? Ada. Isinya piro? 900 gram bro. Oh, sekilo. Ini berarti 3 kilo ini ya, toh. Iya. Jadi kayak gini Ah, nih olahraga fitness ya. aku udah. Kacau. Ini teman-teman ada catatan juga untuk pertanyaan-pertanyaan kemitraan nanti juga bisa di-share di media sosial. Dijawab ya, cara Iya. sekalian aja ada yang di grup belajar wirausaha ini. Oke. Mas, cara join jadi reseller gimana? Kasih tahu nomor Oke. kontaknya, dicatat. Nomor kontaknya ya, Ayo gas, dimunculkan gas. Nomor Munculkan, kontaknya Pak. berapa? Mbak Tri, Loh, aku seneng. Mbak Widi, untuk kemitraan nomor kontak. Nomor WA-nya berapa? Biar nanti dicantum. Diketik gas, di layar gas, biar teman-teman sekalian lihat. Tenang ya. Suko Triyono, Oriflame. Wah, kayak penonton di tempatku tadi udah 200 lebih. Iya. Nanti biasanya kalau udah naik-naik ribuan orang ini. Jos kandas. Bismillah. Saya lagi ngupload beberapa video YouTube. Iya. Jadi 4 bulan kemarin off YouTube, saya lagi pengen banyak stok video yang harus saya upload ke Iya. YouTube. Ya. Ini rencana mau nulis buku apa nih pas Insya Allah. Ramadan. Nah, nanti Ramadan rencana aku mau off semua Yes. acara. Ada 3 judul buku yang sudah di tangan, bahkan covernya sudah ada. Saya lagi Mantap pengen nulis sekali ini. yang sudah 2 tahun belum selesai itu MTC, manusia Oh. tanpa cicilan. Oh, Saya pengen bener. ini. Karena data terakhir tahu nggak, pinjaman online udah berapa tembus? 155 Iya. triliun. Mantap. Duit di mantap piye, Mantap, loro mantap, itu. mantap sakitnya maksudnya. Mantap sakit. Iya, Pengen karena ngajak orang bunganya wis itu luar biasa juga, Mas. 10% Iya. seminggu itu. Gila Orang itu membayar, ternyata itu yang dibayar itu cuma bunganya aja. Ngeri Pokoknya ya. belum aja, iya. Jadi saya pengen manusia tanpa cicilan tuh benar-benar main ke level wis lah, nggak usah nyicil, sabar, nabung, Betul. gunakan untuk bisnis daripada hanya pengen dianggap sukses oleh temen, Iya. hanya pengen dianggap kaya tapi pamer. Din klakson mobil ternyata 4 tahun mobilnya belum dibayar. Iya, itu saya bilang sih sindrom lah itu, Mas. Ya sindrom. Sindrom, kena sindrom. Yun ngapunten Mas, Sarif Yojo, apakah dari tepung Garut terus di packing menarik lah ini loh, Oriflame ini loh. Mbak Widi, mintain Oh, tepung itu Garut dong. Yang tepung Garut kemasan menarik. Yo, sudah. Hadiahnya sudah disebutkan Mas Suko, nanti diumumkan setelah acara berarti atau Oke. gimana? Nanti di mana? Setelah acara juga bisa, toh? Kalau mau di Facebooknya Mas Suko boleh. Nanti Kalau di mau Mas Watari juga dikirim bisa. ke aku juga boleh. Yang nanya-nanya tadi itu loh, bagus. Nanti masih ada 2 yang paket kemitraan. Paket Oke. kemitraan dapat juga ya. Oke. Yang sudah nanya Mbak Umi Kalsum, terus sama ini Marina Ruren dapat Mbak Widi. 1 buku 1 box Oriflame. Iya, bawa nih. Wah, selamat ya. Umi Kemitraan Kalsum sama minimal berapa? Marin Ruren. Tanyain. Oh, sama 3 Bu Yuli Pramita Oke. Sari, betul ya? Oke. Dapat 1 box Oriflame. Masya Allah, dapat buku dan 1 Oriflame. Oh, sepaket ya? Ya, Dapat ini buku. yang ditanyain. Dari tepung Pati Garut kemasan sepertinya juga Diketik ada. Mas, rapopo neng Oh. kene. Ya. Ini juga ada nih kemasannya. Apa ini? Oh, itu nomornya ya. Itu sudah ada. Untuk Mas, untuk info kemitraan itu dari 300.000. 300.000 Dari rupiah. dari 300.000 nanti. Jadi orang nggak terbebani ya? Tidak, tapi ketika di situ ada mitra, dirimu daftar 150-an juga bisa. Masya Allah. Kita Menarik ya? permudah. Jadi 300.000 udah dapat harga spesial. Harga spesial dan 300.000 itu itu apa, sekitar 25%-an itu. 25 produk Ya, atau? ini 5 produk plus bonus 1 produk kayaknya. Oh gitu. Dan bisa dijual sudah Bisa ya? dijual dan itu nanti free kan. Jadi reseller ternyata murah modal ya. Mahalan jadi reseller jalu. 1,5 juta. Iya. Masya Allah. Makanya ini Itu levelnya- malah banyak yang ngenyang itu. Iya. Mas turunin dong ya, didonke nanti. Iya. Siap. Biasanya 300.000 itu bisa naik level sampai 400 juta juga.
kalau penjualannya bagus. Iya. Ada yang kayak gitu? Ada. Masya Dan Allah. itu ada sekitar 5-an kita. Ada 5 orang reseller yang dulu modalnya hanya 300.000, Sekarang sekarang menjadi penjualan sudah 400-an. 400 juta. Luar biasa ya. Mantap wis, jos gandos wis. Wah ini kalau dibalas nggak selesai-selesai teman-teman. Iya, Sudah betul. 1 jam lebih. Tak closing ya Mas Bagas. Mbak, matur suwun ya. Mas Uko, matur suwun. Siap. Ini pertemuan kita pertama. Karena selama ini hanya kontak WA-an juga wawancara di buku ini tuh dia via Zoom waktu itu karena bulan September. Senang sudah hadir di gudangnya Oriflame, ketemu dengan teman-teman krunya. Hari ini hari Minggu, hari libur, tapi mereka persiapan luar biasa, alatnya juga lengkap. Semoga ini menjadi ilmu bermanfaat ya. Amin. Bagaimana seorang Suko Triyono, anak muda dari Pati, Jawa Tengah, kuliah di UGM, tapi dia punya impian besar, walaupun dihina, dinistakan, dizolimi, dia memilih untuk sabar, dan ketika di level sudah paling terendah, hujan abu Merapi 2010, dia mengangkat tangan berdoa pada Allah, ya Allah kasih saya jalan, agar saya bisa bangkit. Tidak menyalahkan orang lain, tidak menyalahkan dendam ke orang lain, tapi memilih bersandar penuh pada Allah. Sehingga derajatnya diangkat seperti ini, punya usaha luar biasa, omsetnya miliaran, karyawan banyak, dan dia tetap menjadi orang yang tawadu, sholat duhanya nggak pernah putus, menjadi ahli sedekah, jadi contoh luar biasa. Amin ya Allah. Tambah makin sukses, Amin, amin makin ya Allah, makmur. Siap. Nek bener jadi bupati, makmurkan rakyatmu pokoknya. Bismillah. Bismillah. Bukan bupati kemarin, bukan caleg ya. Ada nanti ada. Ya. Ini guyonan, tapi ini bagian dari doa. Iya, Kalau amin. bener cita-citanya insya Allah jadi orang baik. Oke. Terima kasih teman-teman semua sudah menyaksikan. Dan Saya kita senang, Mbak. bareng-bareng Mas. Apa itu? Oriflame, manfaat terbaik ada di sarinya. Oh, iki iklan, bantu iklan. Oriflame, Manfaat terbaik ada di sarinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur Dadah. suwun, matur suwun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada yang baru di DM loh. Hai Mbak Mas, mari kita cari. Nah, ini nih yang aku cari, Oriflex. Lihat deh, semua varian Oriflex ada di sini. Yes, bisa bareng semuanya dan harganya juga terjangkau. Asik. Melapisi lambung dan perutku jadi nyaman. Yuk ke DM dan borong Oriflex.